Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Nova Mauluda dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Nova akan memberikan layanan tentang motivasi. Jika minggu lalu kalian sudah mendapatkan materi tentang apa itu target pembelajaran kalian di semester 2 ini, maka saat ini Pak Nova akan memberikan informasi apa itu motivasi. Tentu saja motivasi tentang belajar. Selamat menyaksikan. Baik, jika minggu lalu kalian sudah mendapatkan dan menuliskan apa itu target pembelajaran yang akan kalian dapatkan di semester 2 ini. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Nova akan memberikan materi tentang motivasi belajar. Perlu kalian ketahui semua bahwa motivasi itu adalah dorongan dalam diri kita yang membuat kita mampu untuk bertindak. Motivasi itu adalah sebuah proses yang membuat kita bisa memulai. Dan motivasi membimbing kita untuk melakukan hal yang sesuai dengan tujuan tertentu, termasuk dalam bidang belajar, serta bisa mempertahankannya sampai tujuan itu tercapai. Definisi motivasi di atas, maka satu hal yang kita butuhkan adalah kejelasan. Kejelasan di sini yang dimaksud adalah kejelasan target, bahwasanya kita mampu untuk bisa mendapatkannya, sehingga kita akan bisa yakin, kita akan bisa percaya diri bahwa kita akan mendapatkan target tersebut. Dan apa yang bisa menghambat seseorang ketika dia tidak memiliki motivasi dalam dirinya? Pertama, silahkan diingat-ingat masa kecil kalian, atau lihatlah anak kecil yang ada di sekitar kalian, boleh adik, tetangga, atau siapapun. Ketika mereka melewati fase masa latihan berjalan, apa yang mereka lakukan? Pernahkah anak kecil itu mengeluh? Atau pernahkah anak kecil itu berhenti untuk latihan berjalan? Tidak pernah. Anak kecil itu selalu berlatih. Ketika berdiri jatuh, dia bangkit lagi. Berdiri jatuh, dia bangkit lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi yang sudah ada pada diri manusia sejak ia lahir. Dan kalian tahu siapa yang menghentikan motivasi tersebut? Adalah orang-orang di sekitarnya. Sudah, wes pegel, hentikan, besok latihan lagi, besok latihan jalan lagi, lo wes babrak kabeh. Nah, itu bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh mbah, orang tua, atau lain sebagainya untuk menghentikan anak ini berlatih berjalan, karena merasa anak ini sudah sangat terlalu keras memompa dirinya, terlalu keras menekan dirinya untuk bisa berjalan. Biasanya seperti itu kan. Nah, itu yang terjadi pada diri kalian. Padahal pada dasarnya kita itu adalah seorang atau manusia yang selalu memiliki motivasi yang tinggi. Dan ketika itu ada di diri kalian, tidak akan ada seorang pun yang bisa untuk menghentikannya. Nah, jika itu sudah ada di dalam diri Anda, yakinlah kalian akan mampu meraih semua yang kalian inginkan. Dan itulah yang disebut dengan motivasi yang harus kalian ketahui. Karena motivasi yang sesungguhnya itu sudah diberikan kepada kalian oleh Allah, sehingga kalian hanya tinggal mengeluarkannya saja, sehingga kalian hanya tinggal mengaplikasikannya saja. Bagaimana motivasi itu mampu merubah diri kalian masing-masing. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam diri kita? Di minggu lalu Pak Nova sudah meminta kalian untuk membuat target, goal, atau keinginan kalian di semester ini. Itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Ketika kita kecil, kita kan suka ingat bagaimana saya ingin menjadi seorang presiden, saya ingin menjadi seorang tentara, kalau saya ingin menjadi seorang dokter, dan lain sebagainya. Jadikan itu sebuah yang realistis, sebuah hal yang realistis, sebuah hal yang kemungkinan bisa dicapai, sebuah hal yang bisa direncanakan. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk memotivasi diri kita.
membuat kejelasan target. Goal-goal yang akan kita dapatkan itu harus kita catat sehingga kita akan mendapatkan gambaran jelas bagaimana target itu bisa tercapai. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, terkait hal ini kalian harus mulai memperhitungkan bagaimana cara kalian mencapai target tersebut. Itu salah satu cara memotivasi diri. Ketika kalian ingin menjadi seorang TNI, berarti kalian harus merencanakan nanti setelah SMP saya akan melanjutkan sekolah SMA, lalu saya mempersiapkan fisik saya akan menjaga kesehatan gigi saya akan menjaga tinggi tubuh badan saya, sehingga nanti ketika lulus dari SMA kalian sudah siap untuk mengikuti seleksi menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, ataupun ketika kalian ingin menjadi seorang dokter, kalian harus bersiap untuk materi-materi yang sudah kalian pahamkan. Kalian memilih SMA sehingga kalian nanti bisa untuk memilih materi, untuk memilih studi lanjut kuliah di bidang kedokteran sesuai yang kalian inginkan. Tentu saja dengan kualifikasi yang sudah bisa terpenuhi oleh diri kalian. Banyak belajar, banyak berlatih, banyak bertingkat dan sebagainya. Baik, di materi selanjutnya yang harus kalian pahamkan juga bahwasanya orang itu selalu beranggapan saya tidak memiliki bakat, itu bukan bidang saya, itu bukan bakat saya. Salah. Semua hal bisa dipelajari, semua hal bisa dilakukan. Itu yang harus kalian ketahui, bahwa yang awalnya tidak bisa, tidak selamanya kalian tidak akan bisa. Butuh proses pembelajaran, butuh proses belajar. Nah, sekarang tinggal kalian ada di posisi yang mana, tinggal kalian ada di bagian yang mana. Hanya siap untuk menyerah atau berusaha untuk bisa meraih, menyerah atau meraihnya. Kalau kalian menyerah, sudah bilang aja saya tidak berbakat di bidang itu, beres. Kalian siap untuk menyerah dan layak menjadi seorang yang gagal. Tapi jika kalian merasa punya motivasi tinggi, apa yang harus kalian lakukan? Belajar, belajar, dan belajar. Ketika gagal, ingat ketika masa kecil tadi. Ketika gagal, berlatih lagi. Ketika gagal, berlatih lagi. Kita diciptakan untuk seperti itu. Ketika ada orang lain yang tidak menyemangati kalian, bangun motivasi dari diri kalian. Saya ingin bisa berjalan, saya ingin bisa menjadi seorang dokter, saya ingin bisa menjadi seorang tentara, saya ingin menjadi seorang guru, saya ingin menjadi seorang teknisi, saya ingin menjadi seorang pedagang, saya ingin menjadi seorang wirausaha, saya ingin menjadi karyawan yang sukses. Itu munculkan dalam diri kalian masing-masing, sehingga nanti kalian menjadi sosok yang sangat termotivasi, sosok yang sangat menjadi inspirasi. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, bangun motivasi itu. Dan ingatlah, untuk kalian semua, bahwasanya belajar itu butuh kesabaran. Tujuan sekolah, ingat, bukan hanya sekedar mencari ijazah. Mendapatkan ilmu itu yang utama. Percuma dapat ijazah, tapi ilmu tidak didapat dari sekolah. Ketika kalian memiliki ilmu, kalian mampu mempelajari apa yang kalian inginkan, mampu menggapai cita-cita kalian. Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan. Pergilah ke tempat-tempat kamu yang ingin kamu pergi. Jadilah seperti yang ingin kamu inginkan. Karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kamu lakukan. Hilangkan rasa ingin cepat-cepat menguasai materi. Karena ingat, belajar itu butuh proses, belajar itu butuh kesabaran yang tidak sebentar. Ketika gagal, bangkitlah, karena sebenarnya orang yang sukses itu adalah orang yang ketika gagal dia mampu bangkit. Ketika gagal dia mampu berdiri. Ketika gagal dia tetap termotivasi. Itulah orang sukses yang sesungguhnya. Demikian tadi anak-anak tentang motivasi. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa harus selalu termotivasi, menjaga motivasi kalian, dan tentu saja untuk mencapai tujuan dari kehidupan kalian. Target yang sudah kalian buat minggu lalu, buat lebih realistis, buat lebih nyata, sehingga sangat memungkinkan kalian untuk bisa meraihnya. Demikian materi dari Pak Nova.
Selalu bersemangat, selalu termotivasi, dan selalu menjadi inspirasi bagi semua. Pak Nova akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, tumbuhkan motivasi, dan sukses di kehidupan ini.